Halo, jumpa lagi dengan kami di Three Brothers Aquatic. Oke, sesuai perjanjian kita ketemu lagi di Nepas Farm. Hari ini kita akan bahas fungsi utama dari Celsus prunea di kultur, yaitu untuk pemberian pakan kepada Artemia ya. Jadi kita mulai dari start awal penetasan sampai pembesaran. Stay tune dan kemana-mana, tetap di Three Brothers Aquatic. Oke, Om, proses pertamanya sebenarnya bahan apa aja yang perlu kita siapkan? Ya, kita sediakan dulu telur Artemia, yang keduanya garam. Kalau saya nggak pakai takaran kalau untuk garam, tapi hanya pakai kebiasaan saya ya. Terus kita sediakan toples biasanya untuk cupang ini yang isi 4 liter ya, isi 4 liter. Kita kasih air, kita gigain aja 3 jari dari tray tutup. 2 metode bagaimana cara menetaskan Artemia. Ini yang toples 1 metodenya apa ini, Om? Nah, ini air garam yang sudah saya aerasi selama 1 jam. Nah, apa sih bedanya dari air yang garam yang sudah saya aerasi? Itu untuk waktu penetasannya dia agak cepat, lebih singkat, sekitar 12 jam. Oh, berarti setengahnya ya, Om? Lebih Setengahnya. cepat, ya? Itu nggak tahu ya, itu pengaruh kondisi air juga pengaruh. Bila mana ini tepat, mungkin kondisi airnya teman-teman itu sama seperti kondisi air saya. Metode kedua itu garam langsung saya masukkan ke air tanpa diaerasi ya? Tanpa diaerasi, langsung seperti ini. Itu kemungkinan benar katanya orang-orang 24 jam. Tapi dalam waktu keadaan mendesak, kita udah ada buraya bagaimana mengakalinya sehingga Artemia itu lebih cepat untuk menetas. Nah, takaran garam yang saya gunakan ini saya memerlukan setengah gelas ini aja. Setengah kopi gelas ya? Kopi kecil ini. Nah, kalau ukuran tangan saya hanya segini ya. Nih, segini nih. Ini ukuran tangan saya. Nah, ini kebetulan belum saya kasih garam. Nah, ini kita coba. Nah, seperti ini. Nah, biasanya diaduk. Dibantu diaduk ya? Dibantu diaduk. Nah, sampai dia agak terlarut. Oh, ini memang udah ada garamnya ya? Nah, ini udah ada garamnya, kita sediakan udah garamnya, kita aerasi 30 menit yang lalu soalnya. Oke, jadi kawan-kawan ini akan sembari kita buktikan apakah betul metode pertama yang menggunakan garam yang sudah terlarut lebih cepat menetas dibandingkan metode kedua yang menggunakan fresh ya, tanpa dilarutkan dahulu. Oke, untuk takaran Artemia seberapa banyak, Om? Nah, untuk takaran Artemia biasanya saya menggunakan 1/4 sendok makan ini. Persebat sendok makan, kita coba ya. Sekitar segini nih, Kurang lebih ya? kurang lebihnya segini. Kita masukkan. Nah, yang kedua kita masukkan segini. Ini yang garam langsung ya, yang belum diaerasi 30 menit. Coba kita lihat pembedaannya juga. Garam yang sudah kita aerasi 30 menit, kemungkinan karena campuran air sama garam ini sudah sangat mencampur atau homogen, ini kondisi telurnya dia langsung menyebar. Jadi kebanyakan tidak ada yang mengapung ya. Terikat lah ya, Om? Terikat ya, langsung bisa menyebar di seluruh air ini. Nah, ini bedaan kalau garam belum terlarut atau hanya langsung kita masukkan telur. Nah, ini banyak yang di atasnya dan pun tidak banyak yang mencampur sama air. Dia masih memisah sama air ini. Masih ngapung lah, ngapung ya. Nah, terus ini kondisinya
Kalau udah diaerasi dia bening seperti ini masih kelihatan keruh banget nih. Karena pengaruh garam. Pengaruh garam yang belum mencampur sama airnya. Nah, Oke, ini kurang lebih jam 2 siang, nanti akan kita coba video kembali pada 8-12 jam mendatang. Apakah betul metode pertama akan menetas lebih cepat atau sebaliknya, metode kedua kayaknya nggak mungkin. Tapi nanti kita buktikan ya. setelah 12 jam kita bisa melihat Artemia dengan metode pertama, yaitu dengan diaerasi dulu airnya. Itu kita bisa lihat Artemianya sudah 90% menetas ya. Nah, ini yang kedua, Artemianya 50% untuk menetas ya. Kita bisa melihat nih keduanya. Nah, kemungkinan dengan takaran garam dan air yang saya gunakan setiap harinya itu sudah membantu proses untuk penetasan Artemia itu sendiri ya. Kita bisa lihat nih. Oke, selanjutnya setelah penetasan begini mereka ngapain nih biasanya untuk melakukan pembesaran Artemia? Setelah ini telur menetas semua, kita akan memisahkan cangkang telur dengan anak Artemia yang baru menetas. Sebisa mungkin bersih ya, karena efeknya bila mana cangkang ini kemakan sama budaya ikan tidak akan bisa berak, Keselak ya? Sembelit ya. Selanjutnya kita akan beralih ke penyaringan ya, memisahkan antara telur Artemia dan Artemia itu sendiri ya yang menetas. Nah, ini alat yang kita gunakan. Ini sebuah segi 4 ya yang kita gunakan. Dan teman-teman udah tahu ya. Ya, kita masukkan saja. Cukup dulu, kita diamkan selama 10 menit ya. Nah, nanti Artemianya akan mengendap ke bawah ini ya, nanti akan seperti ini. Kita tunggu 10 menit. Setelah 10 menit ya, kita lihat Artemianya sudah mengumpul di bawah. Nah, untuk cangkangnya sudah di atas. Nah, kita akan buka keran ini. Sebelumnya kita sediakan ada 3 toples ya. Nah, ini toples yang 1 dan yang 2 ini, kanan kiri ini kita gunakan untuk memecah hasilnya. Nah, ini untuk nampung, langsung kita saring di sini dulu ya. Jadi setelah penyaringan itu kita gunakan air baru ya, dan kita bagi 2 agar populasinya tidak terlalu padat ya. Mari kita coba, kita buka kerannya. Nah, kita bisa lihat tuh, ini Artemia yang sudah menetas ya. Nah, nanti bila mana masih ada kotorannya bisa diulangi hingga 2 kali sehingga hasilnya maksimal untuk bersih ya. Ya, kita hentikan dulu kerannya. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Ini hasilnya yang kita sudah tetaskan. Nah, selanjutnya kita bagi 2. Nah, ya, kita bagi 2 ya. Ya. Habis itu kita aerasi lagi. Nah, kita bagi 2, habis itu kita aerasi lagi ya. Selanjutnya kita ambil spirulina ya, 1/4 sendok ya, sedikit aja, 1/4 sendok. Nah, kita masukkan ke air, airnya segini saja. Nah, habis itu kita akan memasukkannya ke mesin blender.
Kita tutup ya, kita blenderkan. Nah, ini selnya sudah terblender. Nah, sudah menjadi green water ya. Setelah itu kita tuangkan, kita bagi dua, kita tuangkan aja ya ke dua media tadi ya. Nah, ini air akan berubah menjadi agak kehijau-hijauan ya. Nah, jangan terlalu banyak, nanti terlalu padat sebelumnya juga akan buruk bagi pertumbuhannya. Kita sedikit aja, nanti tunggu 4 hari dia akan membening dan kita akan pindah ke media galon ya. Nah, untuk ngasih pakan berikutnya, nah, tunggu air ini sudah membening. Nah, tandanya spirulina yang kita udah blender itu sudah habis terkonsumsi sama artemia. Berarti pertama kita taruh kan hijau itu. Hijau Sampai itu. hijau, setelah kemudian pakan selanjutnya tunggu bening ya. Tunggu bening dulu. Nanti kelihatan di video ini ya kawan-kawan ya. Jadi dari proses pemberian pakan hijau sampai bening itu makan waktu berapa lama nanti akan kita jelaskan di video ini. Jadi proses dari awal sampai akhir pokoknya lengkap di sini ya. Ya, kita lihat setelah airnya sudah membening ya. Ini bening nih, sudah bening. Nah, kita akan melakukan proses pindah ke media galon. Sebelumnya kita akan melakukan proses penyaringan dulu kedua kalinya biar cangkangnya tidak ikut ya. Kita lihat ya, kita masukkan saringan kembali. Ya, kita tunggu sampai cangkang artemianya sudah mengapung semuanya. Setelah artemia dia mengumpul di bawah, kita buka kerannya. Ya. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian bersih ya. Nah, kemudian lagi menunggu. Nah, ini kita siapkan galon ya, kita siapkan galon dengan air garam, 1 bungkus garam ikan kita beli di toko ikan ya. Kita sudah menyiapkan tadi, udah kita aerasi selama 1 jam juga. Setelah proses penyaringan selesai, kita masukkan ya ke media galon ya. Ke media galon kita masukkan ya. Kalau memang terlihat terlalu padat, teman-teman bisa membaginya menjadi 2 galon atau 3 galon ya teman-teman ya, untuk keselamatan artemia itu sendiri ya. Ya, kemudian kita masukkan aeratornya ya. Ini aja udah cukup, dan kemudian kita siapkan ya 1 sendok ya, sedikit saja ya. Nah, 1 sendok spirulina ini sedikit kita masukkan ke sini. Aduk dikit aja, nanti akan teraduk sendiri sama aeratornya. Nah, setelah ini kita tunggu untuk ngasih pakan berikutnya itu bila mana selnya sudah habis ya teman-teman ya, sampai membening lagi baru kita kasih ulang ya. Nah, kita bisa lihat ini penampakannya. Bagi peternak yang biasa Ya. kan bikin artemia nggak habis, bisa disimpan berarti sekarang ya Om? Bisa disimpan Dan ya. dimanfaatkan juga ya. Nah, kalau memang bagi teman-teman yang peternak ikan, pembudidaya ikan, sangat penting ya, kita artemia ini setiap hari bikin. Nah, artemia ini sebenarnya umurnya panjang. Nah, jadi kenapa kok artemia ini kok 2 hari mati? Karena kapasitas dalam dia itu penetasan itu sangat kecil. Nah, disitulah mungkin populasinya terlalu banyak menyebabkan kematian. Bila mana tanpa pakan pun artinya juga akan mati. Nah, mungkin teman-teman juga nggak kepikirkan kalau artemia ini bisa kita kasih makan dan dia bertambah hidupnya, lama usianya.
Nah, inilah manfaat dari spirulina yang saya produksi. Jadi pakan dari awal sampai gede hanya menggunakan spirulina bisa? Bisa. Tanpa campuran pakan apa lagi? Tanpa campuran apa-apa. Murni saya spirulina Murni. ya. Kawan yang bagi kalian yang merasa bingung kok nggak pernah bisa membesarkan artemia, boleh wajib dicoba era ini ya. Kalau nggak bisa nanti saya komplain. Pasti bisa, saya juga udah pernah coba ya kawan-kawan ya. Jadi setelah penetasan sampai pembesaran hanya cukup satu pakannya, yaitu sel spirulina yang kita budidaya sendiri. Nah, untuk peternak yang sering-sering ngebuang artemia sisa karena takut hari kedua mati, itu sekarang udah nggak perlu dibuang, bisa dibesarkan, dan untuk pakan indukan juga lebih oke. Apalagi sudah setelah diinjek spirulina Ya, tadi. Berarti dari bentuk warna apa-apa yang membedakan? nanti warnanya hampir kayak spirulina juga. Warna artemianya? Iya. Kalau pakan sebenarnya aman ya untuk spirulina ini? Aman sekali ya. Aman sekali. Spirulina ini karena tidak mudah membusuk ya. Ini aman dan pun juga menambah oksigen. Jadi kawan-kawan, bagi kalian yang biasa yang ngasih pakan tuh langsung zret, nah itu kan bahaya amonia bagi ikan kita ataupun budidaya kita ya. Jadi bagi kalian yang ingin mencoba mengambil resiko memberikan pakan over, spirulina ini sangat cocok bagi kalian untuk memberikan pakan seberapa takar pun dia akan aman, kecuali masih kecil, itu harus di blender ya. Kalau nggak di blender dia akan nyangkut, kemudian dia akan mati. Jadi kematiannya bukan karena spirulina, tapi karena dia nyangkut nggak bisa bergerak lalu dia mati ya kawan-kawan ya. Untuk bagi kalian yang penasaran pengen coba, langsung siapkan galon lem mineral, dan proses perakitannya bagaimana saksikan di video sebelumnya, kita sudah jelaskan lengkap. Gini, jadi kemarin saya punya permintaan untuk artemia dewasa. Jadi kalau di Nekos Farm itu bisa menyediakan nggak sih artemia dewasa itu? Jadi selain untuk konsumsi ikan kita sendiri, kemungkinan akan saya sediakan bagi pemesan-pemesan. Jadi permintaan sebenarnya banyak Om, karena mereka ini belum pernah merasakan pembesaran artemia itu susah bagi mereka. Tapi mudah-mudahan setelah ada sel spirulina ini, kawan-kawan bisa membesarkan sendiri ya. Untuk sel spirulina ini dijual satu paket oleh Nekos Farm yang terdiri dari satu botol sel spirulina dan satu botol pupuk. Untuk pembesaran bisa langsung cek deskripsi di bawah ya, link Tokopedia akan kita sediakan khusus untuk Nekos Farm. Oke. Selain penggunaan untuk artemia, sel spirulina ini dipakai itu apa sih? Saya lihat tuh banyak banget di belakang itu bocorannya. Nah, jadi gini Bang, sebagai petani ikan atau peternak ikan, pakan-pakan alami inilah yang jadi tumpuan saya untuk ngasih makan ikannya. Dan seminim mungkin kita menghindarkan pelet. Oh ya, Ya. jadi lebih ke pakan alami. Iya, itu. Kan rata-rata mereka nangkap dari alam itu biasanya kalau langsung kasih makan ikan kan suka sisik nanas gitu. Dengan pemberian seperti ya, kita contoh encuk, cacing sutra, terus DM, uleng, kutu air moina. Nah, inilah pakan-pakan yang kita gunakan. Berarti bisa pakai ini untuk budidaya mereka. Itulah kuncinya Bang. Oh baik, Nah, kawan-kawan dengar ya, berarti pakan moina, DM, cacing sutra juga bisa ya. Cacing sutra bisa. Ini cacing sutra dan DM sudah saya buktikan. Moina saya belum. Nanti kita akan bikin thread khusus ya. Apakah benar hanya sel spirulina ini bisa dipakai untuk mereka, dan hasilnya bagaimana nanti kita saksikan. Kemudian manfaat apa lagi Om yang bisa saya korek dari Nekos Farm ini? Apa lagi ya? Jadi pakan-pakan alami tersebut kemungkinan sudah bagus dengan apa itu kandungan mereka masing-masing. Tapi Karena kotornya itu ya, sayang ya. mungkin kotor. Dan setelah kalau kita kasih pakan itu spirulina ke mereka, itu akan menambah apa itu kandungan protein dan mungkin kelengkapannya Luna Bang juga tahu sendiri nih, begitu lengkapnya dari segi protein, vitamin, bahkan ya untuk manusia aja bisa. Jadi disinilah media pakan alami ini saya jadikan kapsul yang mudah kita masukkan guna ke dalam kapsul ini. Biar untuk dioper ke perut si ikan itu ya. Iya, Jadi betul. kawan-kawan, sel ini banyak manfaatnya nih. Sementara kita aplikasikan dulu ke dunia ikan. Oke, selanjutnya
kita akan bahas lagi mengenai proses pemanenan dari galon spirulina, kemudian kita melakukan proses penyaringan, kemudian kita melakukan proses pengeringan. Jadi di video selanjutnya kita akan dapat melihat ya sel spirulina yang dibubukkan bagaimana sih caranya. Kita akan kolaborasi dengan Nekos Farm. Mereka sudah menciptakan DIY ya. Terus nanti kita akan bikin di video selanjutnya. Kalau gitu sampai sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam. Tree Brothers Aquatic.